Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Atas nama Majelis Gereja GKJ Saleh Putih mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Saleh Putih, baik yang beribadah secara tatap muka maupun kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Bagi warga yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis gereja seusai kebaktian di ruang konsistori. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Adapun warta gereja pada Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, yang pertama yakni ibadah Minggu pada hari ini di Pepantan Wara akan dilayani oleh Saudari Selvian Krisilda Titarsole dari mahasiswa teologi UKSW. Pepantan Pandanan akan dilayani oleh Saudari Dini Diamtini dari mahasiswa teologi Duta Wacana. Dan di unit Pantiwerda akan dilayani oleh Rebika Manuela Sihombing dari mahasiswa teologi UKSW. Di wilayah Kalibeji akan dilayani oleh Saudari Clarista Uru Atandawu dari mahasiswa teologi UKSW. Berikut warta gereja yang selanjutnya yakni kunjungan KP TK Satria Tunas Bangsa Salatiga pada ibadah hari ini Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024 hadir dan beribadah bersama dengan kita, yaitu anak-anak TK KB Satria Tunas Bangsa. Dan pada kesempatan pada hari ini, anak-anak TK KB Satria Tunas Bangsa akan menampilkan asembel musik pianika. Majelis dan segenap jemaat GKJ Saleh Putih mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Jawa Saleh Putih. Berikutnya yakni ibadah unduh-unduh. Untuk merayakan hari Pentakosta, maka riayo unduh-unduh di Induk. Unit Pantiwerda dan wilayah Kalibeji akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 pukul setengah 9 pagi. Amplop persembahan unduh-unduh akan disediakan di pintu masuk gereja mulai Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta yang terakhir yakni pendalaman Alkitab untuk wilayah Pendingan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024, tempat Ibu Suci Kenteng, pukul 12 siang. Pembawa firman Pendeta Daniel Adi Nugroho dan MC dari mahasiswa PPL UKSW. Warta ini sekaligus menjadi undangan bagi warga wilayah Pendingan. Untuk warta selebihnya bisa Bapak Ibu baca di lembar warta gereja yang telah disediakan. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan, kiranya menjadikan perhatian bagi segenap jemaat. Marilah kita ambil saat hening sejenak untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh melalui ibadah pada saat ini.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Roma 8 ayat 14 yang demikian, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri? Marilah kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan dan pemulihan daripada-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu, dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bercerita dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu, tanpa Dikau Tuhanku takkan hidup jiwaku. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kini hiduplah dalam kebenaran iman-Mu, dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, dan kini bertekunlah dengan iman-Mu dan ucaplah syukur. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita memasuki dalam liturgi sabda, ada persembahan pujian dari saudara-saudara kita, adik-adik kita dari KB dan TK Satria Tunas Bangsa. Waktu kami persilahkan, monggo. Bisa diperkenalkan dulu nanti dari mana TK ini, begitu Pak? Saya juga baru tahu ini Pak. Oh nggih. Shalom, selamat pagi. Shalom. Terima kasih. Rasanya saya seperti di rumah sendiri. Ketemu dengan kakak-kakak saya, orang tua saya, kakek nenek saya. Berpuluh kali saya melintas di jalan di depan itu dan baru kali ini saya diizinkan Tuhan sowan sesepuh hadi sepuh yang berada di tempat ini yang sangat menyentuh hati saya dan anak-anak tentunya. Izin matur Pak Pendeta, saya Wartono mewakili Yayasan Satria Tunas Bangsa. Ini anak-anak, maksud saya sebagian dari anak-anak ingin berkenalan, ingin sowan kakek nenek kakak di sini. Tentunya tidak basa-basi kami mempromosikan, barangkali ada tetangga, ada cucu, ada keponakan yang mau bergabung dengan kami, sangat kami tunggu. Pendaftaran gratis. Hanya yang lain yang tidak gratis, begitu maksud saya. Ini anak-anak pengganti saya, pengganti Pak Pendeta dan jajarannya ini. Anak-anak luar biasa. Mungkin kalau Tuhan izinkan dan doa Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang akan menjadi istri camat, Pak Camat, Gubernur Jawa Tengah. Akan menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia yang tidak ruwet seperti hari-hari belakangan ini. Mohon doanya. Guru-guru kami sudah bersertifikat guru pendidik, sehingga jangan khawatir, di backup oleh teman-teman pengurus yayasan yang backgroundnya hampir semua guru. Saya guru SMP Negeri 1 atau kepala SMP Negeri 1, dimutasi ke SMP 4 karena sudah tua dipindah ke SMP 3 dan sudah pensiun. Lalu mendampingi anak-anak yang cantik, yang ganteng ini. Bapak Ibu, tidak ada artinya kami sowan, kami matur banyak tanpa doa dari panjenengan. Sekecil sesederhana pun ini ungkapan tulus dari putra-putra panjenengan. Cekap semanten menawi kathah ingkang kula matur mangke Pak Pendeta mboten komanan mangke. Saya berterima kasih Bapak, sungguh berterima kasih kepada Bapak Pendeta dan jajarannya, dan ungkapan ini kami sampaikan tulus. Kami tunggu di sekolah kami TB dan TK Satria Tunas Bangsa yang letaknya di Gereja Betel saderengipun Pasar Sapi menika kanan jalan nih saking mriki. Ngaten ingkang saged kawula aturaken matur sembah nuwun sungkem kami, salam kami, hormat kami kepada Bapak Ibu Saudara dan sesepuh adi sepuh, khususnya Bapak Pendeta dan jajarannya.
Matur sembah nuwun. Monggo. Bisa dimulai. Matur nuwun sangat. Oke, luar biasa Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik kita. Semoga nanti mereka besar menjadi Pak Camat, Bu Camat, jadi pendeta, jadi istri atau suami pendeta.
Baik Bapak Ibu dan Saudara, puji nama Tuhan kita bertemu dengan adik-adik dari TK dan KB Satria Tunas Bangsa. Semoga ini menjadi sebuah hal yang baik bagi teman-teman dari TK dan KB Satria, dan apa yang menjadi rancangannya juga bisa tercapai. Kita turut mendoakan juga. Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur atas hidup, bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur, kami nyatakan melalui ibadah bersama pada saat ini. Kami memuliakan nama-Mu, juga kami membawa setiap doa-doa, juga penyerahan diri kami dalam pengakuan dosa, serta kami memohon kiranya Tuhan memberikan tuntunan melalui sabda firman-Mu. Jikalau saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda, kiranya Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk menjadi pendengar, memampukan kami untuk menghayati sabda Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan hari lepas hari. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17 menjadi bacaan bersama kita pada pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, karena kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Allah. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, nampaknya beberapa hari ini cuaca syahdu. Setiap pagi mendung. Tadi pagi saya sempat berpikir iki engko udan apa ora? Nek udan akeh sing mangkat apa ora? Ternyata luar biasa penuh Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, inilah bagian dalam kehidupan yang akan terus kita jumpai begitu. Kadangkala kita ada dalam situasi yang penuh dengan tanda tanya, penuh dengan rasa ingin tahu, penasaran, atau mungkin meragukan banyak hal. Memang sifatnya manusia ini adalah makhluk yang bertanya, sidik-sidik takon gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah bertanya berarti manusia atau bukan? Bukan berarti terus begitu, mboten. Manusia adalah makhluk bertanya, segala sesuatu ditanyakan. Bahkan sampai kemudian dalam kita beriman juga kita selalu bertanya-tanya. Dalam konsep kekristenan ada yang disebut Trinitas. Itu dalam forum-forum PA selalu menjadi bahan diskusi yang menarik Bapak Ibu. Tapi saya rasa sudah banyak kita diskusikan juga dalam forum PA. Trinitas niku sing kados pundi to, pemahamannya bagaimana, sejarahnya apa. Dan hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita masuk dalam keimanan atau penghayatan Minggu Trinitas. Kalau minggu kemarin kita penghayatannya napa nggih? Minggu wingi napa Bapak Ibu? Tesih kemutan mboten? Ayo. Minggu ini tanggal pinten toh? 19. Itu hari Pentakosta. Warna liturginya merah, menyala. Kalau sekarang warnanya putih. Karena ada Allah yang terlibat dalam penghayatan kita. Jadi setiap minggu-minggu yang melibatkan Tuhan, penghayatannya itu warna liturginya pasti putih. Minggu Trinitas, minggu hari Natal, dan hari-hari yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu apa yang akan kita hayati bersama dalam Minggu Trinitas ini? Jikalau kita sudah banyak berdiskusi tentang konsep dan paham Trinitas dalam forum-forum kecil, hari ini kita bersama-sama diajak untuk melihat sejauh mana Allah berkarya dalam kehidupan manusia. Kita melihat dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Bapak Ibu, siapa Nikodemus? Di awal tadi disampaikan seorang Farisi, juga seorang pemimpin Yahudi. Seorang Farisi dan juga seorang pemimpin Yahudi, yang artinya dia paham betul tentang konsep keimanannya orang-orang Yahudi, konsep Allah dan lain sebagainya. Tetapi juga di sisi yang lain Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Farisi selalu bertolak belakang dengan Yesus. Namun di sini kita bisa melihat bahwa nampaknya Nikodemus ini tertarik. Kalau di dalam teks tadi dikatakan datang pada waktu malam. Kitab Injil Yohanes itu senang pakai simbol-simbol Bapak Ibu. Jadi tidak dikatakan secara langsung gamblang. Tidak ayo langsung a itu tidak. Tetapi ada simbol-simbol tertentu. Disebutkan di sana malam bertemu dengan Yesus nampaknya menggambarkan
Ada satu kondisi batin atau keimanan dari seorang Nikodemus ini yang ada dalam situasi yang gelap. Dia ingin dan membutuhkan pencerahan. Nah, itu ciri khas dari penulis Injil Yohanes. Ada dalam satu situasi batin atau keimanan mungkin yang ia masih membutuhkan jalan terangnya itu yang mana. Meskipun dia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Datanglah dia kepada Yesus yang mungkin sudah dia anggap, oh iki sang terang, tetapi dia tidak berani untuk menjumpai. Kenapa? Karena ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus juga, dan nampaknya kok sepakat atau sepaham, akan dikucilkan pasti dengan kelompok Farisi yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di situ digambarkan pada malam hari Nikodemus bercakap. Dan kita bisa melihat ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika Nikodemus mendengarkan penjelasan Yesus yang dimana disampaikan tentang kelahiran kembali. Di benak Nikodemus yang namanya kelahiran kembali ya berarti orang itu masuk lagi ke jalan dulu di mana dia keluar. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu sudah tua? Masa iya dia akan masuk lagi? Kan tidak mungkin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi apa yang dijawab oleh Yesus di sana? Bukan serta-merta tentang secara jasmaniah kamu masuk lagi, tetapi kamu akan dilahirkan secara roh. Saya bingung ki meneh iki karepe piye? Seorang Nikodemus tidak punya konsep atau pemahaman atau bahkan bayangan tentang kelahiran roh niku sing kados pundi. Tetapi di situ disampaikan oleh Yesus. Ini maksudnya apa kemudian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian di sana dijelaskan secara detail oleh Yesus. Dia katakan apa maksud dari kelahiran roh ini. Ibu, Bapak, dan Saudara, dalam firman ini Yesus ingin mengatakan kepada Nikodemus bahwasannya jalan yang seharusnya ditempuh adalah jalan Kristus. Ia tidak mengatakan secara gamblang kepada Nikodemus juga dengan simbol-simbol tertentu. Dia juga mengangkat kisah tentang Musa dan tongkat ular yang dulu pernah terjadi di masa lampau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat penjelasan Yesus yang nampaknya juga masih belum bisa dipahami dan dimengerti. Nah, lalu kemudian di sini saya berpikir bahwa pancen angel yo untuk memahami konsep Tuhan tentang perjalanan karya keselamatan. Nyatanya Nikodemus sendiri yang orang pinter itu juga bingung. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa dia dalam kondisi yang tidak mengerti? Sebab dia bercakap dengan Yesus serta-merta dengan pengetahuan, dengan ilmu yang dia miliki. Tetapi Yesus sedang mengajak dia untuk bercakap secara rohani, yang artinya buka spiritualitas, buka keimanannya untuk bisa menangkap apa yang Yesus terangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebingungan dalam memaknai konsep dalam suatu agama kadangkala terjadi karena kita hanya serta-merta menangkap itu secara rasional. Iki nalar opo ora, iki ora nalar aku ora percaya. Enggak begitu. Ini yang kadangkala menjadi satu tantangan kita. Nah, jadi kadang-kala kalau ada perdebatan gitu, karena yang satu menggunakan nalar, yang satu menggunakan iman, nggak pernah ketemu. Jadi berbicara tentang spiritualitas, berbicara tentang keimanan, berbicara tentang karya keselamatan Allah, konsep Trinitas. Mari kita letakkan keimanan kita di bagian paling depan, agar kita bisa merasakan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
hal penting yang kita temukan adalah kelahiran baru. Yesus di sana menyampaikan tentang kelahiran baru mengarahkan pada kelahiran roh, yang artinya di mana Allah berkarya melalui kuasa roh. Artinya lagi, manusia yang mengalami kelahiran roh mengalami pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup itu kemudian seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, pembaharuan hidup itu dimulai dari kita menjadi seperti Nikodemus. Yang bagaimana? Kita menjadi seperti Nikodemus yang mau dan bersedia merendahkan hati, mendengarkan Yesus Kristus. Dia mungkin bertolak belakang dengan kelompoknya. Dia mungkin bertolak belakang dengan pribadi Yesus. Tetapi dia bersedia merendahkan hati, merendahkan dirinya, dan mau mendengarkan apa yang disampaikan, bahkan tertarik. Proses merendahkan diri dalam konteks keimanan kita, maka dibutuhkan sikap yang mau mengakui keberdosaan diri. Jadi kalau ada orang Kristen yang aku seradosa, wong aku diselametkan karo Gusti Allah, niku tiyang sing kemaki, Bapak Ibu. Jadi apakah di sini ada yang mau mengatakan saya sudah tidak berdosa? Mboten nonton nggih. Justru dalam keimanan kita diajak kita berani mengakui akan keberdosaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bersedia mengakui, kita bersedia merendahkan diri, maka di sana kita juga dipersiapkan untuk mengalami pengampunan Tuhan. Jikalau kita bersedia mengakui, maka kita akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa lemahnya dan kecilnya saya membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidupku. Bersedia untuk mengalami pengampunan, disitulah terjadi proses pemulihan hidup. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus bersedia membuka diri, merendahkan diri ketika dia mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Yesus di sana. Artinya dia juga sedang membuka supaya Roh Kudus berkarya di dalam dirinya. Jadi ketika kita mau mendengarkan sabda Tuhan, kita mau menghayati, melihat dan berefleksi, sesuaikan dengan kehidupan kita yang dijalani. Oh iya, kok iki koyone naplek aku banget yo. Ada sebuah proses kesadaran diri. Berarti kita sedang membuka dan menerima kuasa Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Tetapi kalau kita kemudian mendengarkan sabda Tuhan, oh ngono toh, oh iya wis, sesok lali. Berarti kita hanya sekedar mendengarkan, tetapi tidak membuka diri untuk Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, paling tidak ada hal penting yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah kelahiran baru. Kita melihat kelahiran baru ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah dan tidak terbatas. Jika ia menjelaskan tentang kelahiran baru kepada Nikodemus, artinya Allah akan terus berkarya sampai kapanpun. Meskipun ia tidak lagi bersama-sama dengan Nikodemus, meskipun ia tidak lagi bersama-sama dengan para murid, meskipun ia sudah mati dan bangkit, tetapi kuasanya akan terus ada. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kelahiran baru menunjukkan pada sebuah kuasa Allah yang tidak terbatas. Ia bersedia memberikan kesempatan pada umat untuk terus berefleksi setiap waktu. Oh yo, ono kesempatan. Oh, Tuhan masih memberikan aku waktu. Berefleksi, menggumuli hidup. Apakah aku sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah aku sudah dekat dengan Tuhan? Lalu yang kedua, kelahiran baru membawa pada kehidupan yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara, kedatangan Yesus Kristus dan peran serta kuasa Roh Kudus akan menyelamatkan manusia di saat ini dan juga di masa yang akan datang. Itu menjadi satu rangkaian perjalanan karya keselamatan Allah
bagi orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana untuk mengalami kelahiran baru? Kalau dulu masih kecil dibaptiskan, diserahkan pada Kristus, artinya kita menjadi bagian dalam diri Kristus dan menjadi bagian dalam karya keselamatannya. Sudah dibaptiskan, ditandai. Tetapi berikutnya kemudian kita memelihara baptisan itu dengan sungguh-sungguh, maka perlu membuka diri. Bahkan Nikodemus juga menjadi gambaran manusia adalah orang-orang yang lemah, yang penuh dengan ketidakmengertian, menggambarkan betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Namun juga meskipun kecil memiliki semangat yang besar, bersedia merendahkan diri, itu sebuah semangat yang besar, yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara, maka penting bagi kita untuk mengakui diri bahwa saya ini lemah, saya ini membutuhkan keterlibatan Tuhan dalam setiap hidup saya. Lalu kemudian bersedia untuk membuka diri agar roh itu bekerja dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara, ada 3 hal yang penting bisa kita lakukan. Tekunlah dalam merenungi setiap sabda Tuhan. Giatlah dalam mengupayakan setiap firman dalam hidup kita. Dan berefleksilah atas apa yang sudah terjadi. Tekun dalam merenungi sabda Tuhan. Sregep maos kitab suci, persekutuan, lan sak piturutipun. Giat dalam mengupayakan segala firman-Nya. Napa ingkang dipun waos kala wau dipun tindakaken, dipun raos-raosaken. Ingkang kaping 3, apa yang sudah saya lakukan, apakah itu baik atau tidak, saya gumuli kembali, saya akan berbaharui lagi. Bapak, Ibu, dan saudara, dengan demikian kita membuka diri untuk roh terus berkarya dalam kita. Roh Kudus yang berkarya, bukan roh yang lainnya. Selamat menjalani kehidupan, selamat menghayati kuasa Allah Trinitas. Jika Ia telah berkarya di masa lampau dalam kisah penciptaan dan kehidupan bangsa Israel, Ia sudah berkarya dalam kehidupan pribadi Yesus bersama dengan orang-orang pada zaman itu. Ia juga berkarya dalam hidup saya dan saudara di masa ini melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak. Saat ini cukup. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan Bapak Ibu Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa syukur dan syafaat.
Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkarya dalam kehidupan dari masa ke masa, memberkati seluruh ciptaan-Mu dan memakai seluruh umat-Mu untuk berkarya dalam kehidupan ini, menyatakan sabda-sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini boleh kami nyatakan sebagian kecil, kami bersatu hati, berbagi sukacita, berbagi senyuman dan tegur sapa dengan saudara-saudara kami seiman adalah bagian yang Engkau panggil untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Jika mungkin dalam kehidupan berikutnya kami akan semakin lebih baik, semakin mengeratkan diri di dalam Kristus, semakin membangun kebersamaan kami dalam kehidupan. Seperti firman-Mu yang Kau nyatakan, kami menghayati Minggu Trinitas, melihat bahwa kuasa Roh berkarya dalam diri Nikodemus, juga berkarya dalam kehidupan kami semua. Di saat kami bersedia membuka diri, di saat kami bersedia untuk berefleksi, di saat kami bersedia untuk bertekun, Roh Tuhan akan kami rasakan pekerjaannya di dalam hidup ini. Bapa di dalam surga hanya membutuhkan kesediaan diri untuk kami menyambut akan kebaikan Tuhan. Namun kadangkala sulit bagi kami untuk bisa membuka diri dengan penuh dan menyambut kuasa Kristus dalam hidup kami. Sebab kadangkala kami masih tertutup dengan ego kami, dengan banyak hal yang menjadikan kami bergumul atas kehidupan ini, yang membuat kami kadangkala lebih memilih untuk hidup dalam kondisi yang gelap, dalam situasi yang abu-abu. Saat ini Engkau mengingatkan untuk kami masuk ke dalam jalan terang itu dan menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau terus mengingatkan dan menuntun kami melalui sapaan-sapaan firman-Mu. Biarlah semakin hari keimanan kami semakin kami daratkan di dalam Kristus Yesus dan melekat erat di dalamnya. Bapa di dalam surga, juga melalui doa-doa ini kami bersama panjatkan permohonan atas kehidupan kami yang telah Engkau berikan. Kami percaya hidup ini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Namun dalam kami menapaki hari-hari terkadang kami sulit, terkadang kami berat, sebab ada banyak sekali pergumulan yang harus kami hadapi. Maka Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk senantiasa menyertai dan menuntun setiap langkah juang kami, supaya kami mampu menghadapi segala tantangan hidup, menghadapi segala realitas, dan kami bisa berjalan dengan tekun bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mengeluarkan kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup yang berat dan memampukan kami. Juga kami memohon berkat-Mu, jikalau di dalam perjalanan hidup ini kami harus menghadapi rasa sakit, fisik kami lemah, tidak berdaya, kami harus dirawat secara khusus, maka kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami terus dimampukan. Jika mungkin ada juga saudara-saudara kami yang saat ini harus terawat secara khusus, kiranya Tuhan memberkati mereka, memampukan dan memberikan penghiburan, supaya boleh kembali kuat, tegar, dan pulih, serta dapat menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa untuk setiap tanggung jawab kehidupan ini. Kami masing-masing memiliki tugas panggilan, memiliki tanggung jawab pelayanan, baik bagi keluarga, bagi diri kami, juga bagi orang-orang di sekitar. Berkati dan mampukan kami untuk melakukan segala tanggung jawab ini dengan baik. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai tetangga dan teman, jadikanlah kami tepat sesuai pada tempatnya. Bapa di dalam surga, kami juga memohon berkat-Mu untuk gereja ini, GKJ Salib Putih, sebagai ruang pelayanan, ruang pemberitaan sabda, untuk kami bersama-sama bersepakat menyatakan diri hidup di dalam Kristus. Pakailah tempat ini untuk semakin dapat melayani Engkau,
melalui orang-orang yang ada di dalamnya. Keterlibatan satu dengan yang lain untuk semakin menyatakan kuasa Kristus di dalam kehidupan. Berkati setiap bentuk pelayanan yang dipersiapkan dan dirancang melalui gereja. Berkati setiap kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan maupun yang sedang kami rancangkan. Semoga semuanya menjadi baik dan menuntun kami untuk hidup di dalam Kristus dan penuh dengan kebersamaan. Berdoa secara khusus untuk persiapan Pesparawi Klasis Salatiga bagian selatan di bulan Oktober mendatang. Kami telah merancangkan melalui panitia, kiranya Tuhan yang melengkapi segala sesuatunya melalui Roh-Mu yang kudus yang berkarya di dalam kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap lapisan-lapisan kehidupan kami dalam bermasyarakat, di lingkup bertetangga, di lingkup dusun dan seterusnya. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati supaya damai sejahtera Tuhan terus dirasakan dalam kehidupan ini, baik dari lingkup kecil hingga kehidupan bernegara kami, kebersamaan kami yang lebih luas. Damai sejahtera boleh Engkau nyatakan dan kami ciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga bangsa ini dengan banyak hal yang harus digumuli, dengan banyak hal yang harus dijalani, penuh dengan tantangan, namun juga membawa kedamaian, membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Berkati para pemimpin yang Kau panggil untuk melayani bangsa ini, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa kepada Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati beserta keluarga besar. Berkatilah segala kehidupan Tuhan yang tanggung, Tuhan yang rengkuh, segala perjalanan dan pergumulan hidup Tuhan yang memampukan, juga Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi berkat dan melayani Engkau dimanapun mereka berada, dan apapun yang boleh mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kehidupan ini, dan kami terus memohon pertolongan-Mu melalui setiap doa-doa kami sepanjang waktu. Kami akan terus berdoa dan menyerahkan diri penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Datanglah
Berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya. Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian KJ 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Sembah Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus, selama-lamanya. Jemaat, ini bangkit berdiri. Doa persembahan akan kami bawakan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga sampai saat ini kami boleh Tuhan berikan keselamatan, kesehatan, kekuatan penuh sukacita. Engkau menyertai kami dalam aktivitas kami sepanjang hari, sehingga pada hari ini kami bersekutu beserta jemaat-Mu di sini, memuliakan nama-Mu dan menerima makanan rohani kami, agar kami mau mendengar dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, membuka hati agar Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita, sehingga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Pendeta Daniel. Mari Tuhan, Engkau mampukan kami. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami menyisihkan sedikit berkat yang kami terima, kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna sebagaimana mestinya, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang mengolah persembahan ini, berikanlah roh kebijaksanaan. Tuhan, jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini,
pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin langkah kami, sehingga kami selalu dalam dekapan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala sagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Monggo Bapak Ibu untuk bisa melarisi program-program dari sekolah minggu. Semoga taburan berkat dari Bapak Ibu bermanfaat buat kami semua. Ini wujud kerja kami dari Komisi Sekolah Minggu. Monggo dilarisi. Ya, kalau keripik-keripik itu seperti hati kita kalau pas meriah, kriuk-kriuk ya Bapak Ibu ya, kesan ya. Ya, monggo ada yang cenut-cenut itu rada-rada kecut-kecut, itu luar biasa, jadi juga menyembuhkan kolesterol juga. Katuran, mari Bu, silahkan. Ini nasi uduk, bubur tumpang.